Pernah nggak kamu berharap bisa mengkloning diri sendiri cuman buat nanganin semua pekerjaan repetitif membosankan yang menyita waktumu, kayak input data yang nggak ada habisnya, kopas antar aplikasi? Itulah masalah yang diselesaikan oleh automation, guys. Jadi ada tiga nama besar yang selalu dibahas orang, yaitu Zapier, Make, dan n8n. Semuanya menjanjikan hal yang sama, tapi cara mereka melakukannya itulah yang benar-benar membedakan ketiganya. Jadi di video ini aku bakal bedah tuntas Zapier versus Make versus n8n. Bagaimana cara kerja masing-masing, keunggulannya apa, dan mana yang benar-benar sepadan dengan waktu dan uangmu. Halo semuanya, namaku Eric Hansiker, dan di Startupwise kami memangkas semua omong kosong supaya kamu itu bisa ngambil keputusan bisnis yang lebih cerdas dan ngebangun sistem yang benar-benar bisa berkembang. Ayo langsung kita bahas apa yang sebenarnya dilakukan alat-alat ini ya. Apa sih itu alat automation? Sebelum kita mulai membandingkannya, ayo kita samakan persepsi dulu nih. Ketiganya adalah platform otomasi alur kerja, guys. Intinya, mereka itu menghubungkan aplikasi yang sudah kamu pakai supaya bisa saling ngobrol secara otomatis. Semacam kayak lem digital di antara berbagai alatmu gitulah. Misalnya ada orang yang ngisi formulir websitemu ya, daripada kamu cek manual lalu kopas infonya ke spreadsheet, kirim email sambutan, terus ngasih tahu tim di Slack, automation bisa nanganin itu semua dalam sekejap, guys. Kayak formulir dikirim, terus bakal muncul baris baru di Google Sheet dan ngirimin email sambutan gitulah. Lalu muncul notifikasi Slack, semuanya tanpa kamu perlu angkat jari sedikit pun. Zapier, Make, dan n8n ini bisa melakukan itu semuanya, tapi pendekatan mereka berbeda ya. Mari kita mulai dengan Zapier dulu. Ini yang paling mudah buat mulai dan paling lengkap. Kalau alat otomasi itu mobil, Zapier adalah transmisi otomatis gitu, guys. Kamu tinggal masuk, injek gas, dan jalan tuh. Zapier udah ada selama lebih dari 1 dekade dan masih jadi nama pertama yang diingat orang saat mendengar automation tanpa coding. Zapier ini terhubung dengan lebih dari 8.000 aplikasi dan mungkin hampir semua alat yang kamu pakai udah ada di sana ya. Tapi yang bikin Zapier spesial adalah betapa terarah rasanya, teman-teman. Kamu itu nggak perlu jago teknis dan kamu bahkan nggak perlu mikir keras. Dan sekarang dengan adanya AI Copilot, semuanya jadi naik level tuh. Zapier bisa ngebangun seluruh alur kerjamu cuma dari perintah teks. Ini nggak lebay ya. Kami udah tes dan hasilnya bagus banget sampai agak nakutin gitu sih. Kelebihan terbesar Zapier adalah siapapun bisa pakai itu. Mau kamu itu solopreneur, content creator, atau tim yang berisi 20 orang, kamu bisa bikin sesuatu yang berguna dalam 10 menit pertama ya. Kalau mau lebih dalam, Zapier punya fitur filter, jalur, atau path, dan formatter untuk ngerapihin data. Alat-alat itu gratis dipakai di dalam alur kerjamu. Kamu cuma bayar untuk action yang bener-bener majuin pekerjaan doang. Lalu ada Zapier Table dan Zapier Interface. Dua fitur baru ini membawa segalanya melangkah lebih jauh. Sementara Interface mungkinin kamu ngebangun dashboard atau formulir sederhana di atas otomasi yang udah ada. Sekarang ini bukan lagi sekedar menghubungin aplikasi ya, ini tuh tentang menciptakan sistem yang utuh, guys. Jadi kalau kamu itu pengen sesuatu yang kerasa praktis dan gampang, Zapier adalah platformnya. Tapi kalau kamu adalah tipe orang yang suka visualisasi setiap detail dan ngotak-ngatik alur data ya, kamu mungkin akan lebih suka pakai Make. Make ini adalah impian bagi para orang-orang yang suka ngoprek secara visual ya, buat orang-orang yang seneng ngelihat gimana semuanya terhubung secara tepat. Saat kamu itu buka Make, tampilannya kayak diagram flowchart ya, ada lingkaran yang mewakili setiap langkah. Ini terhubung oleh garis-garis yang bergerak dari kiri ke kanan. Kamu bisa bikin pencabangan gitu, terus filter atau loop gitu ya secara visual. Itulah kenapa banyak pengguna yang paham teknologi suka sama ini. Make ini ngasih kamu pandangan luas tentang apa yang terjadi di automation kamu ya, teman-teman. Kamu bisa lihat setiap input, output, dan variabelnya. Tapi ada harga yang harus dibayar sih. Ini butuh waktu lebih lama buat belajarnya. Kamu perlu paham hal-hal kayak router, filter, dan cara manipulasi data. Tapi begitu kamu itu udah paham, Make bakal bikin ketagihan tuh. Sekarang ke perbedaan biaya ya. Make ini narik biaya per operation. Kedengarannya sih murah, tapi kalau dicas ya ini untuk setiap hal kecil yang dilakukan alur kerjamu, guys. Bahkan cuman buat ngecek data baru atau tes doang tuh. Sebaliknya, Zapier ini pakai harga berbasis tax ya, dimana kamu itu cuman bayar untuk pekerjaan yang beneran yang selesai gitulah, kayak ngirim email, update data, dan sebagainya. Kamu bisa tes atau ganti format sebanyak apapun tanpa pakai kuota teksnya. Ini perbedaan kecil ya. Kalau kamu itu adalah seorang yang suka otak-atik dan juga belajar visual dan bereksperimen, maka Make adalah pilihan yang luar biasa. Tapi kalau kamu itu adalah tipe orang yang lebih suka ngetik satu kalimat aja dan biarin AI yang beresinnya, maka Zapier tuh lebih cocok buat kamu. Ayo kita bahas n8n ya. Ini singkatan dari Node Based Automation. Ini adalah opsi open source, guys, dan ini dunianya bener-bener beda sih. Jika Zapier itu plug and play dan Make itu visual, maka n8n ini adalah teknik do it yourself. Kamu bisa nge-hostingnya di server sendiri, menyesuaikan segalanya, bahkan mengembangkan dengan coding. Bagi para developer, itu adalah surga ya. Intinya nggak ada batasan lah. Kalau Zapier ini kerasa kayak seorang asisten sih, n8n kerasa seperti punya lab otomasi sendiri. Kebebasannya juga luar biasa. Kamu bisa kehubung ke API manapun, modifikasi alur kerja dengan cara yang nggak dimungkinkan oleh platform lain, dan kamu gak dibatasin oleh tingkat langganan. Tapi kebebasan itu ya ada syaratnya, yaitu rumit. Jadi bagi yang bukan para developer atau pemilik bisnis kecil, ini cukup berat sih buat ditanganin. Katakanlah kami itu hanya ingin ngotomatisasiin YouTube ke LinkedIn ya di Zapier. Ya kamu cukup ngetik aja posting video YouTube baruku ke LinkedIn dengan caption. AI Copilot bakal langsung ngebangunnya buat kamu di n8n. Kamu harus ngehubungin API
YouTube secara manual, tarik datanya, memprosesnya, manggil OpenAI buat ringkasan, lalu pakai API LinkedIn dengan token khusus untuk mengunggah hasilnya gitu lah. Berhasil sih, tapi kamu baru aja ngebangun seluruh proyek perangkat lunak gitu guys. Ini bukan sekedar alur kerja cepat ya. Keunggulan terbesar NetEnt adalah ini kendali ya. Kamu itu punya data kamu sendiri, kamu nggak bergantung sama cloud milik orang lain, dan NetEnt ini nggak terkalahkan dalam hal itu. Namun bagi sebagian besar kreator dan bisnis kecil, biaya pengaturan dan pemeliharaannya lebih besar daripada manfaatnya ya. Ya ini yang paling kuat sih, tapi juga yang paling menuntut gitulah teman-teman. Baiklah, mari kita bicara soal uang ya guys, karena disinilah banyak yang mengambil keputusan tuh. Yang pertama Zapier. Zapier ini menagih per tugas ya, dan ini adalah model yang paling transparan. Kalau kamu itu pengen mulai dengan Zapier, aku udah menyediakan link untukmu di deskripsi di bawah, dimana kamu itu bisa memulainya secara gratis. Untuk paket gratisnya ini sangat menarik, kamu dapat 100 task per bulan atau tugasnya ya. Ini platform otomasi Zapier, ada Zap tanpa batas, table dengan terbuka, Zap 2 langkah, dan bahkan Copilot AI. Paket profesional, kalau kamu itu milih paket tahunan, kamu bisa hemat 33%. Ini harganya mulai dari $19 per bulan ya. Ini ditagih tahunan ya teman-teman. Di sini kamu itu bisa ngebuka kekuatan penuh dari Zapier-nya kayak multi-step Zap, aplikasi premium tanpa batas, webhook, dukungan live chat, bidang AI dan logika formulir khusus gitu lah. Untuk paket profesional, ini mulai dari 750 tax. Ini jumlahnya cukup banyak sih, tapi begitu naik ke 1500 tax, harganya hampir 2 kali lipat tuh. Terus ini naik ke 2000 tax ya, yang harganya $49 per bulan, hingga yang maksimal 2 juta tax ya, dengan harga yang sangat besar. Mungkin terlalu banyak untuk kebanyakan orang. Untuk paket tim ini mulai dari 2000 tax ya, kamu itu dapat semua fitur profesional plus akses untuk 25 pengguna, folder bersama, koneksi aplikasi bersama, SSO dan dukungan prioritas. Untuk yang Mac ya, ini Mac tuh menagih per operation guys, atau per operasi, yang terdengar murah sih, tapi bisa bengkak dengan cepat karena segala sesuatu dihitung sebagai satu operasi. Sebenarnya kamu itu bisa ngehemat ya kalau pilih paket tahunan, meski potongannya nggak sebesar Zapier ya. Zapier kan 33% tuh, kalau Mac cuma 15% doang. Untuk paket gratisnya, kamu itu dapat 1000 kredit per bulan. Ini bikin alur kerja visual tanpa coding dan bekerja dengan lebih dari 2000 aplikasi ya. Kamu bakal dapat fitur router, filter, dan interval yang minimal 15 menit antar eksekusi. Untuk paket core, kamu itu dapat semua fitur gratis plus skenario aktif tanpa batas, penjadwalan, hingga hitungan menit, batas transfer data yang lebih tinggi, dan akses ke API Mac. Catatan penting guys, paket ini mulai dari 10.000 kredit per bulan ya. Kedengarannya sih banyak, tapi ingat, setiap kali kamu itu menjalankan apapun di dalam Mac.com, itu makan kredit loh. Harganya bakal terus naik seiring bertambahnya kredit, mulai dari 10.000 sampai 20.000, hingga mencapai 1 juta kredit. Sepertinya paket utama mencapai batas maksimal setelah kamu itu melewati 300.000 kredit ya. Dan NetEnt ini, kalau kamu itu melakukan self-host, ini secara teknis gratis guys, tapi kamu itu bayarnya dengan waktu kamu sendiri dan biaya servernya sih. Nah, mereka juga punya hosting sendiri yang bisa kamu beli mulai dari $20 per bulan, itu ditagih tahunan ya, dan kamu dapat 2.500 eksekusi workflow. Sementara itu, paket Pro ini mulai dari $50 per bulan dan kamu dapat 10.000 eksekusi workflow. Kamu juga bisa memilih untuk meningkatkan paket tersebut sih. Lalu ada juga paket bisnis dan paket enterprise. Kalau kamu itu menjalankan NetEnt untuk sebuah perusahaan, itu berarti kamu harus rekrut seorang developer buat memelihara infrastruktur, mengelola pembaruan keamanan, dan menjalankan cadangan data. Saat kamu memperhitungkan semua itu, NetEnt sebenarnya bisa memakan biaya lebih banyak dalam jangka panjang dibandingkan Zapier atau Mac. Sekarang ke kemudahan penggunaan dan kurva pembelajaran guys. Bagian ini mudah diringkas ya dengan satu kata, yaitu aksesibilitas. Zapier ini dibangun untuk semua orang, mulai dari pendiri perusahaan hingga anak magang. Kamu itu bisa daftar, hubungin aplikasi, dan bangun workflow kamu sendiri dalam hitungan menit. Mac adalah untuk pikiran yang penuh rasa ingin tahu gitu ya, dan suka ngulik-ngulik lah. Kamu akan habisin sedikit waktu untuk mempelajari logikanya, tapi kamu juga akan memahami otomasi pada tingkat yang lebih dalam. Sedangkan NetEnt itu untuk para pengembang yang pengen nulis coding dan mengelola server sendiri. Ini seperti tingkat kesulitan dalam video game ya guys. Zapier ini tuh kayak easy mode sih, ada pengaturan instan, antar buka yang ramah, dan ya Mac adalah normal mode gitu. Kontrolnya lebih besar, tapi ada lebih banyak hal yang harus dipelajari. NetEnt adalah expert mode, ini kayak kekuatan penuh gitu ya, tapi kamu butuh keahlian untuk bertahan. Kebanyakan bisnis itu mulai dengan Zapier karena memberikan hasil yang lebih cepat. Untuk integrasi aplikasi, pemenangnya cukup jelas. Zapier menang telak di sini karena Zapier terhubung dengan lebih dari 80.000 aplikasi. Perpustakaannya terbesar di industri ini ya. Mac memiliki sekitar 20.000 dan NetEnt ini kira-kira 1000 node asli lah. Itu berarti aplikasi apapun yang kamu pakai kemungkinan besar udah ada di Zapier. Sekarang fitur AI dan kecanggihannya. Ketiga platform ini bisa bekerja dengan AI ya guys, tapi Zapier telah melangkah lebih jauh dari siapapun sih. Ada AI by Zapier yang mungkinin kamu deskripsiin workflow dalam bahasa sehari-hari, dan sistem akan membangunnya secara otomatis. Kamu bisa integrasiin sama OpenAI, Cloud, Gemini, bahkan ngebangun agent AI kamu sendiri. Sistem kecil yang mengambil tindakan dan minta persetujuan manusia melalui Slack, lalu lanjut kerja deh. Mac dan NetEnt juga bisa mengintegrasikan AI, tapi kamu harus melakukannya secara manual. Zapier ini kerasa lebih mulus ya, seolah AI adalah bagian dari sistem. Ini bukan sekedar tambahan gitulah. Untuk keamanan dan privacy, ini adalah sesuatu yang sering tidak
dipikirkan tim kecil sampai semuanya terlambat tuh. Zapier tuh menangani semua kepatuhan buat kamu. Ada SOC 2, Type 2, GDPR, dan CCPA. Semuanya dikelola ya. Kamu nggak perlu melihara server atau khawatir tentang kebocoran data. Make memiliki keamanan yang solid tapi dengan pengawasan yang lebih sedikit. Kamu tetap harus mengelola izin dan peninjauan. Dan NNN ngasih kamu kontrol total, tapi juga tanggung jawab total guys. Jadi alat mana yang harus kamu gunakan? Mari kita simpulin ya. Kalau kamu itu pengen otomasi instan dan langsung berhasil, pilih Zapier. Kamu akan mendapatkan keandalan, kecepatan, dan ketenangan pikiran. Kalau kamu itu pengen ngebangun sesuatu dan pengen melihat semuanya secara visual, Make adalah taman bermain yang seru sih. Ini bakal ngasih kamu kontrol kreatif dan hemat biaya guys, tapi butuh sedikit usaha lebih untuk dipelajari. Dan kalau kamu itu sangat teknis, fokus pada privacy, atau suka coding, NNN adalah tempat bermain kamu. Pastikan aja kamu itu siap buat kerja keras ya. Singkatnya, Zapier itu ngasih kamu otomasi tanpa perlu mikir. Make kasih kamu otomasi yang bisa kamu visualisasiin, dan NNN itu ngasih otomasi yang bisa kamu miliki sepenuhnya. Pada akhirnya, ketiga alat ini ngehemat waktumu loh. Pertanyaan sebenarnya adalah, seberapa banyak waktu yang ingin kamu habiskan untuk ngaturnya? Zapier itu kayak ngerekrut asisten pribadi. Ini cepat, andal, dan cukup cerdas untuk beradaptasi. Make itu seperti ngebangun ruang kendali kamu sendiri. Ini kuat tapi butuh banyak kulikan. Dan NNN itu ya seperti ngerakit robot kamu sendiri dari nol sih. Ini mengesankan tapi bukan untuk semua orang. Kalau kamu itu pengen otomasi yang tumbuh bersama bisnis kamu, dari proyek sampingan hingga perusahaan yang penuh, Zapier menurutku pemenangnya ya guys. Ini gampang banget buat mulai dan punya ekosistem terbesar dan terintegrasi dengan segalanya, dan udah menyertakan AI juga di dalamnya. Dan kalau kamu itu pengen coba, aku udah tinggalin link buat kamu di deskripsi di bawah. Kalau video ini ngebantu, pastiin untuk tekan tombol like, klik subscribe, dan kasih tahu aku di kolom komentar platform mana yang kamu pakai sekarang. Selain itu, terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.